Saudari dan saudara yang terkasih, di dalam kitab suci, para nabi, para rasul, bahkan Yesus Kristus kerap menggunakan perumpamaan. Mengapa orang-orang besar itu menyampaikan perumpamaan? Untuk mengundang kita dan memberikan kepada kita kesempatan menafsirkan sendiri. Karena setiap perumpamaan tidak pernah bisa tuntas diterangkan. Setiap perumpamaan selalu memberikan kemungkinan baru, insight baru, dan temuan-temuan baru. Pada satu saat, Nabi keluar dan dia disuruh mengenakan kuk dan jalan-jalan di pasar. Sinting, kata orang. Bagaimana mungkin seorang nabi yang terkenal membawa kuk di lehernya, kuk yang dipakai untuk sapi atau kerbau membajak. Tapi dengan kuk itu dia pergi keliling kota. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi setiap orang yang waras mungkin pertama mengejek dia. Tapi sekali lagi, setiap orang yang waras akan bertanya, apa sih maksudnya? Dan Nabi itu tidak menjelaskan. Hari ini dalam ketiga bacaan kita mendengarkan perumpamaan. Perumpamaan pertama dituliskan oleh Yesaya dengan menandaskan bahwa itu sabda Tuhan. Seperti air dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke atas sebelum mengaliri bumi, mengairi tanam-tanaman, menjadi sarana memuaskan dahaga, dan mencuci yang kotor. Dan semua yang kembali ke atas itu bersih. Air lumpur, banjir bandang, sisa-sisa septic tank, comberan dari kamar mandi kita, kembali ke atas sebagai air bersih. Lumpur dan kotoran tetap tinggal di tanah. Kata Tuhan, demikian firman-Ku, takkan kembali ke atas tanpa menyelesaikan tugasnya. Tafsirkanlah sendiri. Paulus mengatakan, hati-hati lo, jaga mulut lo. Jangan dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Kata Paulus, penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan kelak dalam kebahagiaan abadi. Berpikir panjanglah, jangan suka berpikir pendek. Peliharalah memorimu lebih panjang, jangan memori pendek. Orang-orang kita, bangsa Indonesia kan sering dilabel mempunyai memori pendek. Lalu kata Paulus lagi, bandingkanlah dengan seorang ibu yang sakit bersalin. Saya tidak bisa menceritakan apapun. Saya belum pernah punya istri. Dan saya juga tidak punya anak. Diadopsi atau dimanapun. Tapi kata Paulus, juga kata Yesus, setiap perempuan yang melahirkan itu
Katanya, mending aku mati Tuhan. Nanti bapak-bapak, suami-suami yang ganteng dan yang kadang-kadang tergodai untuk KDRT. Saya ulangi, suami-suami yang ganteng ini yang kadang-kadang tergodai untuk KDRT, tanya istri Anda, seperti apa dia? Lah iya, tanya buruh kami ini, walaupun dia dari Jawa. Tanya dia, bagaimana dia melahirkan anakmu? Lu enak-enak aja. Tetapi, gitu ya Roni, Mister Semar Mata, anakmu sudah lahir kan? Sudah. Nah, tanya istrimu nanti. Rio, ada Rio? Rocky maksud saya. Rocky, nanti tanya calonmu. Jangan sekarang, jangan hari ini. Hari ini kita terima resmi dulu dia kan. Tapi tanya nanti. Sesudah lahir anak itu, katanya semua ibu happy. Even perempuan yang diperkosa. Ketika anaknya lahir, walaupun dia marah selama mengandung, but when the child is born, there is happiness. Itu boleh tanya saya, karena saya kerja di Karya Kasih. Menjaga, memberi oase kepada perempuan-perempuan yang terpaksa hamil karena ditipu. Dan kata Yesus, ada seorang penabur. Ingat, saudara-saudara yang terkasih, benih yang ditaburkan itu sama mutunya. Saya ulangi, benih yang ditaburkan sama mutunya. Cuma tempat menampungnya yang tidak sama. Ada jatuh di jalan Bantam, dipijak oleh umat yang hendak memuji Tuhan, atau diambil burung. Ada yang jatuh di lapangan cahaya, tumbuh sebentar lalu cepat layu. Ada yang jatuh dekat pastoran, di dekat semak-semak itu. Pertama gagah-gagahan, tapi cepat juga kecepit. Dan ada katanya di tanah subur. Yang menarik dari perumpamaan ini, kita bisa memilih. Kita bisa jalan Bantam, kita bisa memilih lapangan cahaya, bisa kita memilih halaman pastoran yang semak-semak itu, tapi kita bisa juga memilih diri kita sebagai lahan yang subur. In a way, it is us that choose what would like to produce. Kitalah yang memutuskan apa yang akan kita produksikan. Jangan sibuk menyalahkan keluarga suami atau istri. Jangan sibuk menyalahkan pimpinan atau memuja-muja kongregasi yang lain. It is us. Kitalah. Dan karena itu Mazmur tanggapan hari ini yang hanya dipilihkan untuk misa ini saja mengatakan, hanya Tuhan yang setia pada perjanjiannya. Begitu ya, Sefrin tadi. Hanya Tuhan yang setia. Manusia dapat berbohong. Nah, karena itulah perumpamaan sangat menarik. Oleh karena itu, saudari dan saudara yang terkasih, apa renungan kita pada hari ini? Renungan kita, Tuhan takkan gagal. Tuhan takkan gagal. Kita ulangi. Sekali lagi. Kendati ada KDRT, kalau kita bertahan, Tuhan takkan gagal. Anda mungkin sedikit terpaksa mau menjadi Katolik hari ini.
Mungkin, saya tidak tahu. Tapi pasti sudah cukup lama Anda pertimbangkan. Nanti sesudah masuk di gereja ini, jangan menyalahkan lagi paus, uskup. Once you are received and accepted, it is your responsibility. Selekas Anda diterima resmi, akan menjadi tanggung jawabmu. Kita juga ya para suster. Siapa memaksa kita bergaul? Enggak ada. Kita yang mau bergaul. Maka jangan salahkan siapa-siapa lagi. Ya kalau tidak sanggup mengundurkan diri, jangan dengan marah-marah. Katakan saja, sorry Tuhan Allah, kupikir aku sanggup dulu. Minta ampunlah. Saya akan keluar dan saya akan mempromosikan kongregasi ini dan akan memberikan sumbangan sebanyak-banyaknya kelak. Amin. Jangan keluarlah kan, karena itu lebih berat. Maka apa renungan kita? Tuhan takkan gagal. Satu, bagaimana Tuhan takkan gagal? Kalau Bukit Barisan berkata, patah tumbuh, penyanyi Bandera mengatakan, yang patah bertumbuh, yang hilang ditemukan kembali. Keep going. Jangan dikit-dikit mengeluh. Keep going. Kita menjaga keluarga kita. Jangan minta orang lain menjaga keluarga kita. Kita yang menjaga keluarga kita. Jangan sibuk memuji-muji istri atau suami orang. Saya juga. Saya lebih sibuk menghargai ordo saya daripada ordo ini hebat. I choose. Saya memilih ordo ini. Saya memilih menjadi imam. Anda memilih suami. Anda memilih istri. Monica tentu belum memilih. Masih nunggu-nunggu. Saya lihat dia senyum-senyum. Dia pikirkan ini tidak berlaku untuk saya. Sekarang Anda juga kan. Nanti Anda boleh mundur. Tidak usah diterima resmi. Siapa tahu ada alasan mendasar. Tidak jadi dengan pasanganmu kan. Di gereja Katolik kebebasan kita tingkat tinggi. Tapi sekali masuk jangan lagi macam-macam. Kalau sudah keluar buat baik di luar. Jangan jelek-jelekkan yang di dalam. Itulah patah tumbuh. Semua kita mempunyai kesulitan. Saya ingin bertanya, suami-suami yang di sini, mohon mencatat dan bersyukur kepada Tuhan nanti tak pernah menampas istrinya, tak pernah menyiksa anaknya. Begitu juga istri, tak pernah cakap omong kotor di dalam dan di luar. Itu adalah bagian dari KDRT. Yang harus kita jaga. Yang baik itu kita beritakan keluar. Yang buruk itu kita katakan, Tuhan kuatkan hambamu menyelesaikannya. Karena hanya Engkau yang setia pada janji. Saya rasa kitab suci hari ini, Yesaya, Roma, Matius, dan Mazmur hari ini luar biasa. Patah tumbuh, hilang berganti. Yang patah tumbuh kembali. Yang hilang dicari supaya ditemukan lagi. Nomor 2, passion. Tuhan takkan gagal kalau kita masing-masing kekeh. Passion. Passion itu ialah gairah. Passion itu adalah gelora, cinta, semangat membaca dan melakukan pilihan kita dengan segala hati. Maka kalau kita merayakan keluarga hari ini, kita berbicara tentang keluarga kita. Kita bicara tentang komunitas kita. Kita bicara tentang kongregasi dan ordo kita. Passion, kerja keras, bergelora terus-menerus. Tidak gampang
masuk angin. Kalau kita merasa belum kita temukan yang kita cari, kata orang dialektika. Bertutur, berbicara dengan orang-orang bijak. Jangan mulai dengan maki-maki, menyalah-nyalahkan. Dan itulah kata roh. Roh Kudus tak pernah memaksa. Roh Kudus itu bagaikan tetesan-tetesan embun. Seperti kita nyanyikan pada Advent. Turunkanlah yang adil. Embunkanlah hati kami. Passion perlu, karena pada awal kita bisa bergelora. Di tengah jalan kita gampang tergodai melarikan diri. Tentu yang saya katakan ini tidak gampang. So, saya pun mengalaminya. Ibu bapak pikir saya tidak pernah bosan menjadi pastor. Saya juga tempo-tempo bosan menjadi pastor. Seperti hari ini, saya siapkan khotbah saya 3 minggu, lalu saya lihat orang ngantuk-ngantuk. Apa saya akan bilang, haleluya Tuhan? Tidak. Noverlas, ya kan? Ada pengalaman kan? Ya, karena dia juga sudah berkeluarga, sudah punya anak lagi. Bayangkan, anakmu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sayang bukan perempuan. Saya mau nantang dia sebagai orang Batak. Passion. Orang Batak ini kan sukanya laki-laki. Lalu karena datang perempuan, wah. Yang kedua buat namanya si Marito. Supaya keluar itonya. Lalu lahir lagi yang ketiga. Perempuan lagi, si Cocor. Lalu lahir lagi yang keempat. Dibuat perempuan, dan selesailah. Kenapa kita tidak belajar untuk menyerah bagaikan tanah? Yang terakhir, yang ketiga, stay in hope. Ini kita ulangi, stay in hope. Ulangi. Again please. Kita belajar berharap. Hari ini belum sukses, ya besok. Besok juga belum sukses, besoknya lagi. Sebab kalau kita tidak lagi berharap, kita mati. When we lose our hope, we lose our life. Keep hoping. Kata Richard Niebuhr. I am not afraid of the day of tomorrow. Aku tidak takut akan hari esok. Sebab yang kemarin sudah kulalui. Dan yang hari ini telah kulihat. Saudara-saudara, kami ini adalah orang-orang Katolik yang happy, berbahagia. Benar? Benar? Kalau tidak, kami harap Anda juga berbahagia bersama kami. Bukan tanpa penderitaan. Kita sambut dengan hangat teman-teman kita. Ini satu yang akan dibaptis, 13 atau 14 akan diterima resmi. Tuhan takkan gagal. Tuhan takkan gagal. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dipersilahkan duduk, karena antara lain upacara ini akan lama. Derma atau kolekte boleh juga mulai dikumpul dengan tenang-tenang. Karena habis ini nanti ada lagi pembaharuan keluarga. Tenang-tenang Bu, Ibu Bapak, jangan heboh.